berjumpa lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Kembali Indonesia dipuji dunia internasional karena dianggap negara paling cemerlang di tengah krisis global dunia. Indonesia cemerlang gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Keren. Kembali Indonesia dipuji dunia internasional karena dianggap negara paling cemerlang di tengah krisis global dunia. Oh, negara paling cemerlang di tengah krisis dunia ya. Indonesia. Halo Sobat RJ, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyebut Indonesia saat ini dianggap menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Wah, keren bukan? Tapi sebelum lanjut nih Sob, seperti biasanya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Pengakuan bos lembaga donor dikemukakan langsung ke Presiden Jokowi, yaitu saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022 di Tangerang, Banten. Minggu lalu, Managing Director IMF mengatakan Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Yang ngomong bukan kita, Kristalina, Managing Director IMF, kata Presiden Jokowi pada Rabu 19 Oktober 2022. Presiden Jokowi mengatakan sejumlah lembaga internasional semua sudah memperkirakan perekonomian dunia pada tahun ini serta tahun depan akan semakin sulit dan gelap. Situasi ini pun banyak dikhawatirkan oleh beberapa pihak akan berdampak juga kepada Indonesia. Namun, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk memandang optimis prospek perekonomian ke depan. Apalagi, sejumlah indikator perekonomian nasional saat ini seperti pertumbuhan ekonomi maupun inflasi nasional masih lebih baik ketimbang negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tapi memang harus waspada, hati-hati karena badai akan datang, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun meyakini perekonomian Indonesia kuartal 3 tahun 2022 masih dapat tumbuh di atas 5%. Sekali lagi, kita wajib bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Dan saya masih meyakini di kuartal 3 ini kita juga masih tumbuh di atas 5% atau di atas 5,4%, ujar Presiden Jokowi. Keyakinan Presiden Jokowi ini didasari oleh sejumlah data-data makroekonomi yang hingga saat ini masih terus tumbuh positif, seperti surplus neraca perdagangan hingga indeks kepercayaan konsumen yang mencapai 124,7. Semuanya masih dalam kondisi yang baik, tetapi sekali lagi dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti sekarang ini, kerja keras adalah kuncinya, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun kembali menyampaikan bahwa sejumlah lembaga internasional telah memperkirakan perekonomian tahun ini akan sulit. Situasi ini bahkan kemungkinan akan kembali berlanjut pada 2023 mendatang. Presiden Jokowi pun berharap serta meminta seluruh pemangku kepentingan agar berhati-hati dengan ancaman ini. Pasalnya, kondisi perekonomian dunia saat ini masih sulit dikalkulasi dampaknya secara keseluruhan terhadap perekonomian Indonesia. Memang harus waspada, harus hati-hati karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa, kata Presiden Jokowi. Inflasi dan yang lain-lain gitu. Seluruh dunia Bahkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu menyebut ada sekitar 28 negara yang saat ini antri untuk menjadi pasien IMF. Namun dalam kesempatan ini Presiden Jokowi pun mengatakan sudah ada puluhan negara-negara di dunia yang resmi menjadi pasien IMF. Ada 16 negara yang sudah menjadi pasiennya IMF. 28 negara ngantri di depan pintu IMF. Bayangkan, kata Presiden Jokowi, situasi dunia saat ini memang sedang sulit. Banyak negara-negara maju yang sudah masuk inflasi ekonomi, termasuk Jerman, Inggris, Prancis,
serta Australia. negara maju pun Tapi bersyukurnya kita, terkesan juga. Indonesia saat ini oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia dinilai begitu positif pertumbuhan ekonominya, yaitu di saat banyak negara-negara di dunia terancam. Oke Sobat RJ, itulah tadi informasi tentang kekaguman IMF atas capaian ekonomi Indonesia yang dianggap cemerlang oleh IMF. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa nih sob untuk terus mendukung channel kami, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, serta share video ini. Sampai jumpa lagi. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi Indonesia memang kuat bertahan di tengah-tengah krisis global gitu kan. Juga kalau kita ingatkan memang sangat terkesan lah banyak gitu kan. Bukan hanya negara-negara berkembang gitu, tapi juga negara maju pun terkesan sama gitu kan. Terdampak juga gitu dengan pandeminya, dengan inflasi dan yang lain-lain gitu kan. Konflik yang membuat semua satu dunia lah memang terdampak, sangat terkesan gitu kan. Tapi Indonesia malah dia punya pertumbuhan ekonominya tuh malah naik, malah bagus gitu kan. Jadi memang membuat kagum gitu IMF gitu ya, bagaimana Indonesia mampu untuk bertahan gitu di tengah-tengah krisis global yang terjadi gitu ya, yang mana negara-negara maju pun juga terdampak juga, terkesan juga gitu. Tapi Indonesia kuat bertahan gitu ya, keren. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.